Halo teman-teman Anggra, di video kali ini saya akan membagikan gimana caranya bisa meditasi dengan baik. Sebenarnya nggak ada meditasi yang salah ataupun yang benar gitu ya. Yang saya tahu sepanjang saya mempraktekkan meditasi itu sendiri, kalau saya pribadi saya lebih suka meditasi yang tidak harus saklek dengan posisi tertentu atau dengan metode tertentu. Saya sejujurnya tahu cara meditasi ini dari buku yaitu The Power of Now yang ditulis oleh Eckhart Tolle. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar namanya. Beliau sudah pernah muncul di Oprah Show ya, membagikan tentang pencerahan, tentang bagaimana bisa hadir di saat ini atau hidup di masa saat ini, live in the present moment gitu ya. Nah, kalau di bukunya The Power of Now itu beliau menjabarkan bahwa kita harus memahami bahwa pikiran itu adalah bukan kita. Jadi harus kita pisahkan antara pikiran dan jati diri kita sesungguhnya. Kalau teman-teman tahu, manusia itu terdiri dari badan atau fisik, otak, dan juga jiwa atau ruh. Itu adalah 3 hal berbeda. Nah, kalau pikiran itu sebetulnya sangat membantu kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, seperti memecahkan masalah, mengerjakan hal-hal yang praktis, atau berpikir analitis. Pikiran tentu sangat penting juga dalam kehidupan kita. Tapi di kala tertentu, pikiran juga yang bisa menjebak kita. Artinya adalah gak semua pikiran yang kita punya itu adalah betul. Kadang-kadang kalau kita sedang stres, kalau kita sedang sedih, kesepian, kita suka merasa bahwa kita adalah orang yang tidak beruntung, selalu sial, tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan, dan hal-hal yang membuat kita lebih terpuruk lagi gitu. Nah, itu tandanya pikiran sudah menjadi diri kita. Kita sudah istilahnya menghayati gitu ya, bahwa sudah percaya sekali bahwa semua yang kita pikirkan itu adalah hal yang benar, padahal tidak. Pikiran itu kadang-kadang terlalu mendramatisir ataupun tidak sesuai dengan kenyataan sebetulnya. Nah, bagaimana sih caranya dengan pikiran kita yang saat misalnya saat kita stres ataupun sedih itu, gimana caranya agar pikiran kita tidak menjadi sesuatu yang chaos atau kacau gitu ya. Nah, saya membaca buku ini mendapatkan satu metode meditasi atau berdiam diri yang menurut saya cukup efektif dalam memberikan saya ketenangan. Caranya bagaimana? Sebetulnya meditasi ini tidak ada metode tertentu, dengan tidak ada posisi tertentu ataupun mantra tertentu ataupun harus mendengarkan apapun gitu ya. Betul-betul ini hanya berdiam diri. Pertama-tama kalau saya sendiri lebih suka melakukan meditasi ini dengan berbaring atau tiduran, karena dengan begitu tubuh saya lebih rileks dan tidak terlalu kaku. Kalau saya duduk itu rasanya masih ada yang tidak rileks gitu, tidak seperti meditasi pada umumnya. Nah, dengan posisi berbaring saya menutup mata, kemudian pertama-tama adalah hal yang paling dasar, mungkin teman-teman juga sudah sering dengar ya, itu adalah dengan menyadari nafas kita sendiri. Itu merupakan langkah awal sebetulnya, tapi bukan esensi dari meditasi itu sendiri. Menyadari nafas artinya kita men-trigger atau merangsang untuk pikiran kita untuk berhenti sejenak. Nah, esensinya untuk menjadi tenang adalah untuk menenangkan atau mendiamkan pikiran kita.
Jadi kita nggak mikir macam-macam. Itu adalah esensi tenang sebetulnya. Nah, ketika kita sudah menyadari nafas, mungkin awal-awal saat kita menutup mata terus menyadari nafas, masih ada pikiran yang datang. Nah, jika ada pikiran yang datang, kita bukan langsung mendismiss atau membuat pikiran itu pergi gitu ya. Yang lebih efektif adalah kita mengamati pikiran kita sendiri. Saya lagi mikirin apa? Dengan kita menanyakan itu, otomatis pikiran itu mungkin akan cepat berlalu. Nah, ketika sudah berlalu, ada juga kemungkinan pikiran lain datang. Nah, itu kita bisa lakukan hal yang sama dengan pikiran lain yang datang. Intinya adalah aware ataupun sadar dengan setiap pikiran yang muncul saat kita menutup mata tersebut. Ini adalah langkah awal untuk menyadari kesadaran kita atau our consciousness, dan memisahkan kita dari pikiran itu sendiri. Kita sebagai observant atau orang yang mengamati. Jadi kita sudah memisahkan diri kita dengan pikiran yang muncul di otak kita, di kepala kita. Nah, dengan kita memisahkan pikiran dari diri kita sendiri, kita percaya bahwa pikiran kita itu tidak selalu benar, kadang malah sangat salah. Itu kita belajar bahwa diri kita ini sebenarnya adalah berharga, tidak seperti pikiran kita yang kadang sangat kritis terhadap diri sendiri, yang sangat kejam terhadap diri sendiri. Ini kita bisa memisahkan. Nah, ini memang meditasi atau cara ini tidak bisa instan, teman-teman. Sekali dua kali teman-teman lakukan, kemudian bisa langsung tenang atau mendapatkan pencerahan. Tidak berlaku, tidak terjadi seperti itu. Memang harus membutuhkan kesabaran. Tapi ketika saya sudah dapat pemahaman ini, rasanya menjadi lebih gampang untuk berdiam diri tadi. Ini sebenarnya juga bisa diaplikasikan ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari, ataupun malahan ketika kita berdoa atau misalnya sholat. Dalam sholat itu ada istilahnya khusyuk. Khusyuk itu adalah, menurut saya, adalah benar-benar fokus ataupun sangat-sangat sadar dengan apa yang kita lakukan saat itu. Jadi pikiran-pikiran yang ada dalam otak kita itu sementara hilang. Tapi itu harus dilakukan dengan keadaan yang sangat tenang, dengan pemahaman bahwa kita adalah pengamat. Dengan memahami bahwa kita adalah pengamat pikiran kita jadi lebih objektif sebetulnya dalam memahami diri kita sendiri. Mungkin itu aja metodenya. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komen. Nanti saya akan coba jawab dengan video. Thank you.